Erni ini teman-temannya Anita satu jurusan gitu? Iya betul, satu kelas malah. Oh, atau kelas. Ya, ya, ya. Iya. Kemarin dikenalin Anita kayak Erni aja nih buat ini ngomongin mitos fakta makanan sehat gitu. Jadi terus cek, oh ternyata udah join juga ya dari 2022 yang kemarin ya udah join ya sini ya. Iya, heeh. Jadi ya udah. Berarti sekarang kalau nih sedikit perkenalan dulu kali ya di sama Boleh. R. Berarti sekarang S nutritionist gitu ya, bisa Iya dibilang gitu. betul. Mhm. Oke, kalau boleh tahu di mana gitu atau gimana sih? Kalau gue kurang gitu tahu ya. Kalau nutritionist itu ada kerja di satu perusahaan atau gimana gitu? Iya betul. Sekarang lagi jadi ahli gizi di salah satu puskesmas di Jakarta. Oh, oke. Jadi biasanya ngapain tuh kalau di puskesmas jadi ahli gizinya? Mhm. Sebenarnya kalau misalnya di puskesmas, puskesmas itu kan, pelayanan kesehatan masyarakat ya. Jadi kalau, sebagai ahli gizi itu dia ada 2 tupoksi. Pertama adalah pelayanan poli, biasanya kalau lagi tandem ya gitu istilahnya, lagi jaga di poli gizi, itu, Hmm. nunggu pasien datang gitu. Nah, sebenarnya sih mostly pasiennya itu rata-rata adalah ibu hamil dan juga balita. Jadi kayak misalnya, ibu-ibu yang ngerasa anaknya gizinya bermasalah ya, entah itu kurang gizi atau misalnya, susah makan atau kelebihan gizi. Tapi nggak menutup kemungkinan juga untuk pasien yang lainnya. Biasanya juga pasiennya itu adalah lansia, kayak misalnya ya problem yang sering sekarang terjadi ya kayak DM, hipertensi, asam urat, kolesterol gitu ya, Hmm. jantung dan, ada beberapa juga yang memang, kunjungannya itu adalah memang langsung straight to poligizi gitu. Jadi kalau poligizi ini tuh sebenarnya rata-rata rujukan dari poli lain. Misal ya, semisal, di poli masalah tumbuh kembang anak, misalnya anaknya terlihat, kurang gizi atau kelebihan gizi, nanti dirujuk ke poligizi. Terus kayak misalnya di kesehatan ibu dan anak, pemeriksaan kehamilan itu, Ya. ibu-ibu hamil yang pertama kali memeriksakan kehamilannya itu wajib dirujuk ke poligizi untuk mendapatkan edukasi gizi. Tapi banyak juga yang langsung, apa ya, daftar di loket terus bilang misalnya mau ke poli gizi. Nah, biasanya tuh ya permasalahannya kayak, berat badan, terus, kadang ada yang ya merasa kayak misalnya udah makan banyak tapi masih tetap kurus atau makan sedikit tapi tetap gemuk kayak gitu. Hmm. Nah, itu pertama adalah, kalau di dalam gedung ya, istilahnya pas jaga poli. Nah, kalau ahli gizi di puskesmas ada juga, yang kedua itu adalah ketika kita pelayanan turun terjun ke masyarakat. Nah, kalau terjun ke masyarakat ini salah satunya adalah posyandu balita. Jadi kita, datang ke sana melakukan monitoring posyandu, terus ya kalau misalnya ada ibu-ibu yang mau, apa ya, konseling di posyandu ya silahkan. Kayak gitu sih paling kalau ke masyarakat ya usaha preventif dan promotif lah, paling kayak penyuluhan dan lain-lain, kayak Ya. gitu. Oke, oke. Berarti kalau misalkan ke puskesmas itu jadi konsultasi ya lebih ke gitu ya Iya, mungkin ya. betul. Iya, Oh. konsultasi. Terus sebagai nutritionist juga boleh kayak misalkan suruh ngapain-ngapain gitu juga itu ya itu eh, termasuk termasuk kerjaannya nutritionist ya gitu ya. Iya, betul. Terus kalau misal gimana ya gue juga ini nih coba kalau misalkan nggak maksudnya eh, gue jadi Gimana ini sih gimana? sama dokter gitu misalkan dokter kan juga boleh gitu kan ya kasih tahu misalkan eh oh, oke ada ibu-ibu misalnya datang bawa anaknya kekurangan ya nggak sampai kekurangan gizi yang gimana gimana ya misalnya anaknya kurus gitu kan sebagai dokter kan bisa bisa kasih ini juga kan bisa kasih konsultasi seperti itu juga kan gitu Iya, begitu nggak sih? betul. Betul Hmm. betul. Jadi kalau misalnya di puskes itu, kita itu kan sekarang
rekam medisnya itu sudah secara elektronik ya. Jadi misalnya kita insert berat badan, tinggi badan, nanti keluar indeks massa tubuh, dan Ya. nanti keluar tuh misalnya status gizi anak tersebut kurang, normal, atau berlebih gitu. Nah, Hmm. ketika dia pokoknya kayak udah semuanya tuh kayak udah di apa ya, udah di-briefing lah. Kalau misalnya melihat ada anak yang seperti itu, ya dokter harus merujuk ke poligizi dengan menanyakan kembali sih ke pasien ibunya gitu ya, misal keluarganya, "Coba ya Bu, nanti konselingnya ke poligizi saya rujuk." Ya ditanya dulu sih kesediaannya. Oh, Jadi kalau misalnya mereka bersedia, nanti akan ke poligizi gitu. Jadi mungkin dokter juga memberikan sedikit pengantar lah gitu ya, edukasi, tapi iya. biar lebih lebih enaknya dia akan merujuk ke poligizi. Sama halnya kayak misalnya ada lansia. Nah, lansia itu kan nanti di poli lansia. Nah, nanti misal dia ngomong, "Dok, makannya gimana ya?" Gitu. Nah, nanti dokternya kan karena pasiennya banyak gitu ya, pasti dia akan bilang, "Oke Bu, nanti saya rujuk ya ke poligizi, nanti Ibu bertemu dengan ahli gizi, akan diberikan edukasi." Gitu. Jadi rata-rata kayak gitu sih. Jadi mungkin kalau ada yang bisa diberikan edukasi singkat, mungkin tenaga medis yang lain memberikan, tapi kalau misalnya memang si pasiennya itu kepo atau pasiennya memang yang mau sendiri untuk mengetahui tentang gizi, pasti akan dirujuk ke poligizi gitu. Oke, oke. Oh, gue lebih paham sih sekarang. Berarti ya walaupun dokter bisa, mungkin ya mau lebih lanjutnya lagi, Mhm, yaitu betul. nutritionist gitu ya. Mhm. Oke, oke. Dan gue rasa apa yang gue pengen tanyain hari ini sebetulnya lumayan ini, cocok jadinya sama apa yang Erni biasa lakuin gitu sebagai nutritionist gitu, mengenai mitos fakta makanan dan hidup sehat. Karena kalau gue pribadi, kenapa gue pengen pengen, buka sesi ini, pengen nanya gini, pertama nih, mulai nih, Januari kan resolusi-resolusi pengen hidup sehat, pengen olahraga gitu. Betul, betul. Kayak gitu. Tapi kadang gue merasa ada di cari internet bilangnya begini, lihat video di YouTube begini, lihat ada orang yang entah ketemu di gym lah atau gimana bilangnya begini begitu begini gitu. Akhirnya gue rasa kayaknya perlu nih orang yang bener-bener ahli gitu ya. Kalau bukan naik bukan gimana? Bener-bener ahli ya. Kalau bukan tuh, apa siapa lagi kalau bukan si nutritionist gitu loh. Nah, karena Erni ini nutritionist, tadi kita juga udah kenalkan gitu loh, nutritionist di puskesmas, berarti ini orang yang tepat gitu. Jadi gue ada beberapa pertanyaan nih tentang mitos fakta healthy diet gitu, makanan dan hidup sehat gitulah. Kalau mungkin Erni bisa bantu jawab ya. Oke, gue Ya. mungkin pertanyaan pertama kali ya. Nah, pertama mungkin dari segi makanan dulu gitu ya. Karena gue rasa ya kita kan makan ya tiap hari pasti makan gitu loh. Dan yang paling utama makanan pokok kita gitu loh, si nasi gitu. Biasanya kan nasi ini adalah kita makan nasi putih gitu loh. Dan beberapa tahun kebelakangan gini mulai heboh nih si nasi merah yang katanya jauh lebih sehat. Nah, kita ini dulu ya, pertanyaan yang gampang dulu. Bener nggak sih gini, nasi merah ini lebih baik dari nasi putih gitu? Oke. Oke, mungkin pertama disclaimer dulu ya, kan Ya. gue ini lulusan gizi tahun Mhm. 2020 gitu ya. Terus pas setelah lulus dari gizi itu udah pindah lah gitu ya beberapa kali kerjaan, termasuk pertama kali itu bukan non gizi, setelah itu kerja di bidang gizi. Nah, di puskesmas ini kurang lebih masih baru sih, masih sekitar 6 bulan 7 bulanan gitu ya. Jadi gue konsultasi ke orang pun masih belajar lah gitu ya istilahnya. Jadi mungkin kalau misalnya nanti apa yang gue sampaikan ada yang keliru atau yang kurang, nah yang pendengar di sini mungkin boleh koreksi atau mungkin ada yang punya insight baru boleh silakan gitu. Karena bener nih tadi kan Devon bilang kan kayak ngeliat di internet ngomongnya begitu, baca ini ngomongnya begini, terus ketemu teman ngomongnya begini gitu. Mungkin perlu diketahui juga ya bahwa kalau gizi itu tuh memang
selalu up to date gitu ya, kayak, ada pendapat A, pendapat B, pendapat C gitu. Karena memang, kayak misalnya kita mau mengubah pola, makan, pola hidup gitu ya, kadang yang A misalnya cocok dengan tubuh kita, tapi yang B enggak, karena memang metabolisme tubuh orang tuh beda-beda. Jadi mungkin, versi kita tuh pasti akan menemukan versi terbaik dari pola makan dan juga pola hidup sehat yang, nantinya tuh seiring berjalannya waktu tuh pasti akan ketemu gitu yang cocok yang mana Ya, gitu. Nah, ya mungkin betul. kita masuk tadi ya pertanyaan pertama tentang Heeh, nasi putih, nasi merah ya, ya, mana yang lebih sehat? Nah, jawabannya itu adalah, banyak ya, dilihat dari segi mana dulu. oke. Eee, Pertama itu kalau misalnya kita lihat dari kalori ya, sebenarnya nasi merah dan nasi putih itu, 11-12 lah kalorinya, paling hanya beda 10 sampai 20 kalori aja dalam Mmm, 100 gram atau dalam satu centong nasi gitu. Kalau kalorinya tuh sebenarnya sama aja. Jadi kayak misal ya, semisal nih kita, ganti makan nasi merah, tapi makannya tetap berlebihan, misalnya makannya dalam sehari bisa sampai 1 bakul, itu sebenarnya sama aja, kalorinya tetap yang akan kalian makan tuh sama gitu. Nah, kalau ya, dari segi kalori tuh hanya 11-12 lah gitu ya perbedaannya, enggak signifikan. Terus mmm, kemudian, yang kedua serat. Nah, karena sebenarnya nasi merah dan nasi putih itu asalnya sama ya, asal berasnya tuh sebenarnya mereka sama. Kalau nasi merah itu dia belum berproses, jadi setelah gabah ya, setelah gabah itu masih nasi merah. Nah, kalau nasi putih ini dia mengalami proses lagi ya, proses penggilingan dan lain-lain sampai, terciptalah si beras putih gitu. Jadi kalau si beras putih itu sudah melalui proses gitu. Nah, mmm, seratnya ini karena setelah berproses seperti itu ya, zat gizinya memang lebih sedikit, nasi putih ketimbang si nasi merah. Seratnya apalagi, jadi kalau oh, dari segi serat, nasi merah itu memang lebih tinggi serat ketimbang si nasi putih. Nah, yang mhm, perlu diperhatikan lagi adalah indeks glikemik. Mungkin teman-teman pernah nih sering melihat indeks glikemik. Jadi, indeks glikemik itu apa sih gitu ya, jadi indeks glikemik itu adalah apa ya, kayak suatu skala yang digunakan untuk menentukan seberapa cepat nih suatu jenis makanan itu dalam menaikkan gula darah. Mungkin mmm, teman-teman sering nih, dengar kayak kalau misalnya kamu gula darah, lebih baik diganti ke nasi merah gitu. Nah, ya, ini ya, memang betul karena, nasi merah ini lebih lambat lah istilahnya ya dalam menaikkan gula darah ketimbang si nasi putih. Jadi indeks glikemiknya itu memang beda sekali. Jadi kalau indeks glikemik itu dia ada, rendah, menengah, sama tinggi. Nah, kalau nasi putih ini indeks glikemiknya tuh tinggi, sedangkan kalau nasi merah itu indeks glikemiknya rendah gitu. Jadi, mungkin teman-teman, bisa tahu nih kenapa banyak pasien diabetes itu sering, apa ya, disarankan untuk lebih baik mengkonsumsi nasi merah, karena memang nasi merah ini indeks glikemiknya tuh rendah gitu. Nah, itu kan mmm, tadi dari segi kalori, dari segi serat, terus dari segi indeks glikemik. Terus kemudian adalah, kalau bisa dibilang si nasi putih ini adalah masuk kategori karbohidrat sederhana, sedangkan nasi merah itu masuk ke karbohidrat kompleks gitu. Mudahnya adalah karbohidrat sederhana itu, apa ya, lebih cepat gitu ya dipecah untuk, menjadi energi. Jadi makanya kalau mmm, kita makan nasi putih itu, kita cepat lapar gitu. ya, Sedangkan kalau karbohidrat kompleks itulah ya, itu apa ya, gampangnya adalah rantainya lebih panjang lah, jadi dia itu, lebih lama untuk dicerna, sehingga orang yang makan jenis karbohidrat kompleks itu biasanya akan, laparnya tuh, lama gitu, jadi kenyangnya tuh lebih lama, gitu. Terus, apalagi ya, paling itu yang tadi, gue bilang, kalau misalnya, lu mau ngubah pola makan misalnya, terus lu ubah ke nasi merah gitu, tapi lu makannya tetep tetep apa ya, tetep banyak gitu, tetep nggak terkontrol. Misalnya sekali makan bisa 3 centong makan, terus misalnya dikali, 3 kali makan itu sampai 9 centong makan, ya sama aja,
sama dengan lu konsumsi kayak nasi putih, karena kalorinya itu memang 11-12. Tapi kalau misalnya dibandingkan dari serat, dari segi indeks glikemik tadi, dan dari segi karbohidrat kompleksnya, memang nasi merah itu lebih sehat ketimbang nasi putih gitu. Jadi balik lagi nih, cara porsinya pun harus diperhatikan. Gitu sih kurang lebih, Devon. Oh, I see, ya, ya. Mungkin kayak karena si ini tadi ngomongin karbohidrat kompleks sederhana, makan nasi merah juga lebih cepat kenyang ya jadinya ya, kalau karena kompleks. Betul. Betul. Dan sebetulnya gue jadi ada pertanyaan lagi sih dari bahasan ini. Padahal tadi kayak Erni bilang kan sumbernya sama sebetulnya nasi merah dan nasi putih gitu. Kenapa bisa dari segi indeks glikemik bisa nasi merah lebih rendah gitu, nasi putih lebih tinggi gitu? Oke. Nah, sebenarnya ini juga ada beberapa ini ya, kayak kayak gue waktu itu baca-baca sih karena si proses ini. Jadi proses penggilingan yang sampai mengubah dia menjadi beras putih itu, eee, terbentuklah itu ya tadi kayak zat gizinya lebih berkurang, terus, kalori dia lebih besar dan juga, indeks glikemik dia rendah. Jadi sebenarnya kalau indeks glikemik ini nanti juga teman-teman bisa nih cari, di Google gitu ya, ada berbagai macam sumber, nanti teman-teman bisa lihat mana sih makanan yang indeks glikemiknya rendah dan juga indeks glikemiknya tinggi. Rata-rata tuh kalau yang indeks glikemiknya rendah itu ya kayak, umbi-umbian gitu, kayak gandum dan lain-lain gitu. Jadi memang yang kayak masih belum melalui proses yang panjang itu biasanya indeks glikemiknya itu masuk ke dalam kategori rendah gitu. Oh, oke, oke. Berarti, apa ya, in general kayak semakin banyak prosesnya ya bisa menaikkan indeks glikemik gitu nggak sih? Iya, betul. Oh, oke, oke, ini menarik sih kayak, wah ini gue dapet banyak insight. Ternyata walaupun sumbernya sama gitu, karena diprosesnya lebih gitu, eee, ya jadi banyak yang berubah juga gitu. Oke. Dan selanjutnya masih tentang nasi merah nih gitu. Ini lumayan ini dapat nih nggak tahu ya ini hoax atau enggak, karena dapatnya dari grup WhatsApp keluarga. Wah, ini katanya nasi merah nggak boleh sering-sering dimakan karena mengandung sesuatu lah, ada apa, ada apanya gitu. Ini bener nggak sih? Oke. Nah, mengandung ini itunya tuh apa gitu ya. Jadi, Iya, jadi sebenarnya kalau misalnya ada kalimat-kalimat yang seperti itu ya bisa dikatakan hoax. Jadi yang seperti tadi gue udah bilang, bahwa nasi putih dan nasi merah itu kalau dilihat dari lebih sehat mana gitu ya, eee, dapat dilihat dari tadi ya, dari kalori, dari serat, dari indeks glikemik, dan jenis karbohidrat gitu. Kalau misalnya tadi dibilang sering dimakan gitu, nah balik lagi yang tadi gue bilang, kalau misalnya lu makan nasi merahnya ini bisa sampai satu bakul buat lu sendiri dalam sehari, ya memang berbahaya karena karbohidratnya berlebih yang dikonsumsi dalam sehari itu gitu. Jadi kalau misalnya mengandung ini, mengandung itu sebenarnya hoax gitu ya. Kalau misalnya mengandung serat tinggi ya betul gitu. Terus iya. mengandung indeks glikemik rendah ya betul. Kalau mengandung A, B, C dan lain-lain itu salah sih. Misalnya dibilangnya misal mengandung pewarna dan lain-lainnya itu salah sih karena memang beras merah itu ya memang warnanya merah gitu. Oke, oke. Berarti kalau mungkin disimpulkan, jadi konsumsi kita sehari-hari, jadi makanan pokok utama juga nggak apa-apa ya berarti ya? Nggak Oh, apa-apa. oke, oke. Berarti nanti abis ini gue balesin tuh di grup WhatsApp keluarga itu. Nggak apa-apa nih gitu. Ntar sudah dengar rekaman ini. Oke, berarti kesimpulannya makan nasi merah sebagai pengganti nasi putih itu it's okay ya. It's Oke, okay. oke. Dan beberapa waktu belakangan juga setelah nasi merah, nasi sebagai pengganti nasi putih ya tadi buat diabetes lah, buat diet lah. Nah, terus muncullah nasi-nasi lain yang booming gitu loh. Kayak nasi apa ya, shirataki lah, terus itu yang di Jepang ya, terus ada yang nasi basmati lah, yang dari India gitu. Terus nasi
ya dan macam-macam nasi yang lain ya. Dan gue kebetulan juga lagi nyoba ini makan si nasi basmati ini, nasi beras gimana sih, nasi basmati aja lah gimana, nasi Mhm. basmati ini. Eh, dan karena gue sempet cek-cek juga di internet tentang tadi indeks glikemik gitu, tulisannya sih katanya lebih rendah gitu dibandingkan nasi putih. Nah, mungkin kita bisa bandingin kali ya si nasi merah, nasi basmati, nasi putih ini mana sih yang paling sebetulnya paling sehat, paling baik lah gitu. Kalau dari Erni gimana? Oke, Devon makannya basmati putih atau basmati coklat? Yang putih. Yang putih, oke baik. Nah sebenarnya, untuk nasi basmati ini mungkin kalau teman-teman yang belum tahu nasi basmati itu kalau teman-teman makan kebuli yang asli, nah itu tuh nasi basmati yang panjang-panjang ya, disebutnya long grain. Nah itu adalah nasi basmati. Nah, sebenarnya nasi basmati itu memang kalau dibandingin dengan nasi putih itu, lebih baik memang nasi basmati karena, Hmm. eee lebih tinggi seratnya, terus indeks glikemik dan segala macamnya itu ya kurang lebih 11-12 sama si nasi merah ini. Tapi ternyata, waktu itu pernah, dibilang gitu ya, nasi basmati itu ada 2 versi juga, sama kayak nasi Hmm. putih dan si nasi merah, gitu. Jadi Ya. ada basmati putih sama basmati coklat. Nah, lagi-lagi gitu ya, dibilangnya ya pasti akan lebih bagus adalah yang si coklat, karena Hmm. belum melalui proses gitu, ketimbang si basmati yang putih gitu. Jadi, kalau misalnya dibandinginnya sama nasi putih gitu ya, si nasi basmati ini memang lebih baik daripada nasi putih. Tapi kalau misalnya dibandinginnya sama nasi merah, sebenarnya ini ya kalau bisa dibilang ya sama gitu, karena, belum melalui proses gitu. Nah, alangkah baiknya lagi adalah si basmati yang coklat gitu. Memang dia, dari segi indeks glikemik dan juga serat dan juga yang tadi gue bilang ya, dia masuknya ke karbohidrat kompleks memang sih nasi basmati ini. Balik lagi yang penting si nasi basmatinya jangan dimakan berlebihan. Coba contohnya kayak misalnya orang, udah makan nasi basmati gitu ya, tapi temennya adalah si kebuli kambing gitu. Nah itu ya sama aja gitu ya, nanti lemaknya lebih tinggi, karbohidratnya juga banyak gitu. Jadi, kalau menurut pendapat gue gitu ya, nasi basmati ini kalau dibandingin sama nasi putih memang lebih baik, tapi kalau misalnya dibandingin nasi merah, ya bisa dibilang sama lah gitu. Oke, oh ini gue baru tahu juga nih. Berarti kalau yang nasi basmati yang putih ini, ini ya, tapi tetap masih glycemic indeksnya masih lebih rendah dan indeks glikemiknya masih lebih rendah dari nasi putih ya? Iya betul, kalau dibandingin sama nasi putih. Oh, berarti yang coklat yang lebih ini lagi dong, nah, lebih Iya, lebih rendah rendah lagi. lagi ya? Iya, makanya waktu pas, itu pernah sih dibahas. Jadi, nasi basmati ini ada 2 versi juga, putih dan coklat gitu. Jadi mungkin kalau misalnya mau di-switch ke basmati gitu ya, bisa, di-switch-nya tuh ke basmati coklat gitu. Karena sebenarnya kadang orang diganti switch ke basmati itu kan kayak nasi perak ya, kalau misalnya sudah jadi. Nah, itu biasa karena orangnya memang sukanya tekstur nasi perak gitu, makanya biasanya dia, ganti ke nasi basmati. Jadi biasanya dari nasi putih ke nasi basmati itu karena dia hanya ingin mendapatkan tekstur si perak dari nasi gitu, bukan nasi yang lembek. Bukan untuk kayak lebih sehatnya gitu. Jadi mungkin kalau misalnya mau lebih oke-nya lagi, kalau bisa digantinya ke basmati coklat gitu. Oke, oke. Berarti kalau dibandingin nasi merah, nasi basmati coklat lebih lebih bagus nasi basmati coklat ya? Iya betul, nasi basmati coklat lebih Oke. baik. Oh, ini menarik. Apakah gue perlu ganti lagi nih jadi yang coklat? Atau diganti shirataki. Shirataki gimana kalau shirataki tuh? Oh, ini Oke, nih shirataki sebenarnya agak-agak, berat ya. Jadi kalau menurut yang gue baca gitu ya, kalau shirataki itu kan sebenarnya dia itu dari, jamur dan ubi-ubian Jepang gitu ya. Mungkin teman-teman yang pernah makan shirataki di sini kan lebih sulit menerima ketimbang di-switch ke nasi merah. Dari segi tekstur dulu ya pertama, waktu itu gue pernah coba dan menurut gue itu berat banget sih, karena si nasi shirataki ini teksturnya tuh kayak ager-ager, setuju nggak sih? Jadi dia itu, apa ya,
sulit untuk kita kunyah. Istilahnya kalau kita makan nih, langsung kayak ketelen kayak gitu loh. Devon pernah nggak makan shirataki? Kayaknya enggak deh, kayak soun gitu nggak sih? Kayak soun nggak? Nah, shirataki ini sebenarnya ada dua. Jadi dia ada yang bentuknya bihun atau mie dan ada bentuknya nasi gitu. Kalau yang bentuknya bihun atau mie itu masih bisa lah dikunyah karena dia panjang ya seperti Nah, mie. Eee, nggak sama soun, kurang lebih sih, tapi kalau soun masih bisa enak dikunyah, kalau si shirataki ini bener-bener langsung hancur gitu. Nah, kalau misalnya nanti teman-teman nyobainnya bihun atau mie mungkin masih bisa keterima ya, masih bisa gitu, ya, karena masih bisa dikunyah. Tapi kalau misalnya kalian belinya adalah beras shirataki, wah ini bener-bener terasa makan lauk plus ager-ager yang udah hancur gitu. Jadi, apa ya, apa ya, mulut kita itu kan juga punya, apa ya, sensor yang minta untuk kunyah gitu ya. Jadi, hmm, itu menurut gue kalau segi tekstur itu kurang bisa diterima sih sama kita-kita ini yang udah memang kebiasaan, makan nasi. Kalau misalnya dibandingin dari kalori, serat, dan lain-lain, ya jauh shirataki pasti, apa ya, istilahnya kayak the winner lah gitu. Karena, oh, dia kan dari ubi-ubian dan juga jamur gitu. Jadi kalorinya juga bener-bener kecil gitu, seratnya tinggi, dan indeks glikemiknya juga rendah gitu. Tapi hmm, kalau gue pribadi sih, kalau mungkin nanti teman-teman nyobain shirataki dan nggak suka ya, mending lebih baik si nasi merah. Waktu itu, shirataki ini kan dia bentuknya kayak kiloan gitu ya, banyak. Karena udah terlanjur gue beli, akhirnya shiratakinya gue campur nih ke nasi. Jadinya ya udah gitu, masih ada yang bisa dikunyah gitu sih. hmm. Jadi kayak setengah shirataki, setengah nasi merah. Oke, oke. Wah, ini berarti kalau ya kalau mau coba extreme way ya, jalan ekstrim ya shirataki ya. Dan katanya hampir nol ya, 0 kalori gitu ya shirataki ini. Hampir nol sih, tapi kalau misalnya kita lihat label pangan di shiratakinya itu waktu itu, kalau nggak gue salah inget ya, cuma 10 sampai 20 kalori. Masih ada kalorinya tapi bener-bener nggak nyampe 100. Kalau nasi kan dalam 100 gram itu, sekitar 120-an kalori. Wow, jauh banget ya. Jauh banget memang. Karena kan dia jatuhnya dari serat ya, lebih banyak serat. Ah, ya cuma kalau ya pengen gitu ya merasakan teksturnya aja ya, yang mungkin nggak familiar itu aja ya. Iya, bolehlah sesekali dicoba. Mungkin kalau sekarang teman-teman lihat di TikTok ya sering FYP itu nasi apa ya mereknya, gue lupa, fufu atau apa ya, tapi dia, modelnya tuh 11-12 sama shirataki, tapi dia cuma diseduh pakai air panas gitu. Gue belum pernah nyobain, tapi kalau misalnya gue ngeliat videonya sih, kayaknya gue jamin, untuk teksturnya pasti akan mirip sih sama shirataki. Oke, oke. Nanti gue coba lah. Ini juga shirataki. Dicoba boleh. Pengen nyoba sih. Oh, wah ini menarik sih. Nasi-nasi aja, pernasian aja kita udah bahas lumayan lumayan banyak ya kayak gini. Nah, terus kayak gue jadi pengen lanjut ke bahasan lain gitu. Sekarang itu selain nasi, yang lagi tren itu vegan, plant based gitu, itu lagi tren juga gitu loh. Nah, sebetulnya kan banyak orang yang sekarang apa burger aja jadi vegan gitu ya. Makan sayur ini gitu loh. Kalau kita misalnya sehari makan sayur aja gitu, nggak makan daging gitu. Ada tenaga nggak sih seharian? Gue belum pernah coba ya seharian bener-bener Mhm. makan sayur doang. Kalau dari segi nutrisi atau dari nutritionist di oke nggak sebenarnya kalau misalnya sehari makan sayur aja gitu, nggak ada. Oke. Ya. Oke, eee, kalau misalnya experience gitu ya, mungkin, gue juga udah pernah nih Devon nyobain kayak ekstrim-ekstrim diet karena kepo aja gitu ya. Ya. Terutama mungkin kalau teman-teman cewek yang ngikutin K-pop dan lain-lain gitu ya, itu kan ada banyak ya idol K-pop diet yang ekstrim dan lain-lain gitu ya. Pernah tuh gue waktu itu nyobain, cuma sayuran plus buah, asli lemes. Lemes banget gitu ya. Ah, Kenapa lemes gitu ya, kalau misalnya dari segi ilmu gitulah ya, memang sayuran itu, kandungannya memang karbohidrat. Sayuran itu memang hanya mengandung karbohidrat. Kalau
secara makronutrien ya. Dia Oh, nggak mengandung protein dan juga lemak. Dia memang mengandungnya adalah karbohidrat gitu ya, serat, vitamin dan mineral gitu. ya. Nah, kalau dibilang lemes, pasti lemes. Kenapa? Karena yang bikin tenaga manusia gitu ya adalah sumber karbohidrat. Jadi sumber karbohidrat itu adalah yang dipecah menjadi tenaga untuk kebutuhan sehari-hari gitu ya. Jadi nasi, kentang, roti, mie, bihun, jagung dan temannya ya ubi-ubian itu adalah sumber karbohidrat gitu. Jadi kalau sayuran itu memang sebenarnya lebih arahnya ke sumber sumber vitamin dan mineral. Kalau dari Hmm. segi ahli gizi itu adalah salah gitu ya. Kenapa? Karena memang kita itu makan harus dengan gizi seimbang, harus lengkap, harus ada karbohidrat, protein, dan lemak. Karena makronutrien ini memang harus dipenuhi di tubuh karena sudah memiliki fungsinya masing-masing. Kalau misalnya kita menghilangkan gitu ya, menghilangkan salah satu jenis itu pasti akan ada yang berdampak ya ke tubuh kita gitu ya. Mungkin dalam jangka pendek enggak, tapi dalam jangka waktu yang lama bisa jadi. Bisa jadi misalnya metabolisme kita nanti berantakan gitu atau bisa disebut dengan metabolism damage gitu. Nah, balik nih, tadi kan Devon bilang kalau misalnya yang vegan gimana gitu ya. Nah, vegan ini sebenarnya dulunya sih sebenarnya karena kepercayaan ya gitu ya, tapi sekarang karena berbagai macam ilmu pengetahuan dan lain-lain gitu ya. Jadi banyak yang plant based juga gitu. Ya. Nah, biasanya orang yang vegan itu pasti akan apa ya? Pasti akan mengkonsumsi multivitamin. Dia nggak Oh, mungkin dia mengkonsumsi sayuran tuh nggak mungkin Devon. Dia pasti akan mengkonsumsi multivitamin untuk apa ya? Untuk menambah gitu ya, untuk menambah kekurangan yang ada di tubuhnya makronutrien baik mikronutrien juga. Nah, ini juga menarik nih sebenarnya vegan ini terutama untuk cewek-cewek itu sebenarnya agak kurang terutama untuk ibu hamil gitu. Kenapa? Karena cewek ini itu dia itu bisa mengalami anemia. Anemianya itu lebih ke cewek karena cewek itu kan menstruasi ya setiap bulannya. Jadi hmm. dia itu sebenarnya membutuhkan protein hewani atau zat besi. Jadi protein hewani itu kan yang bagus penyerapannya itu adalah zat besi yang penyerapannya bagus itu adalah dari protein hewani. Jadi kayak misalnya gue nemuin ibu hamil yang vegan gitu ya. Nah, Ya. itu sebenarnya biasanya kalau yang ibu hamil nih biasanya dia akan diarahin tuh ke aduh gue lupa ya jenis-jenis vegan tuh ada yang lakto gitu-gitu kan ya. Nah, itu biasanya akan diarahin bolehlah Oh, Bu coba makan telur gitu. Ada kan yang vegan yang ya udah telur aja nggak apa-apa gitu. Nah, biasanya dia pasti akan plus zat besinya itu lebih banyak dikonsumsi atau Fe-nya untuk konsumsi vitaminnya gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya dibilang makan sayur aja nggak ada tenaga itu pasti gitu, pasti nggak ada tenaga karena yang membangun tenaga itu adalah karbohidrat gitu. Jadi kadang kan kalau misalnya kita makan salad-saladan gitu ya, misalnya dressingnya adalah mayo, sebenarnya itu kita udah ada asupan protein sih karena kan mayo itu hmm. dari telur gitu. Ya. Paling kayak gitu sih. Jadi baiknya itu memang mengkonsumsi gizi seimbang, semuanya ada gitu. Jadi tidak menghilangkan sumber-sumber yang lain. I see, I see. Tadi mungkin itu ya si apa lacto vegetarian, ovo vegetarian itu Iya, ya? Si. gitu, iya, heeh, gue lupa tuh apa aja jenisnya. Jadi biasanya gitu, ibu hamil itu akan diarahkan ke situ gitu. Kalau misalnya emang dia saklek gitu ya, nggak mau karena memang dia vegan, ya pasti multivitaminnya akan ditambah untuk tidak terjadi apa ya kekurangan nantinya karena kan protein itu sebagai pertumbuhan dan perkembangan janin. Bayangin aja kalau dia bener-bener makan zero protein gimana janinnya berkembang. Oke. Halo, halo. Apakah suaranya hilang tiba-tiba? Oh, Tadi gue. suaranya hilang ya? Oh, udah. Sekarang udah. Oke, oke. Udah. Oke, berarti itu tadi ngomongin sedikit ya, apalagi untuk ibu-ibu hamil gitu, karena bisa aja kekurangan protein ya kalau misalnya makan sayur doang gitu ya. Dan vegetarian ya sebetulnya juga ada beberapa jenis ya kan gitu, bukan yang cuma tok nggak makan
tok makan sayur doang gitu. Ternyata ada yang masih boleh minum turunan dari hewani gitu ya, Nak, ya. Betul. Oke, ini menarik juga sih. Karena eh apa yang namanya? Banyak orang yang udah beralih ke plant based mungkin ya tadi ya sih tambah suplemen juga ada mungkin masih ada beberapa hal gitu ya mungkin dari protein tambahan gitu lah ya nggak cuman sayur aja gitu kalau kalau gue lihat sih ya begitu. Nah sekarang kita balik nih tadi yang orang makan sayur aja gitu apalagi dulu kali ya kita waktu kecil disuruh makan sayur kita nggak mau gitu kan kayak disuruh orang tua "Oh, makan sayur gitu dan salah satu yang katanya bagus itu karena apa efek efek dari makan sayur itu adalah pencernaan lancar gitu bener nggak sih sayur itu bikin pencernaan lancar? Jawabannya pasti betul gitu ya, karena sayuran itu mengandung serat, tapi biasanya orang pasti, akan kekurangan serat, bukan akan kekurangan serat ya, jadi dalam sehari itu sebenarnya kebutuhan manusia untuk mengkonsumsi sayur itu sekitar, 25 gram 25 gram serat. Nah, 25 gram serat ini tuh banyak banget, hampir kayak, 100 sampai 200 gram sayuran gitu. Sebenarnya kita tuh dalam sehari nggak mungkin loh makan sayuran segitu. Coba ya kita recall gitu ya, misalnya pagi nih, pagi misalnya makan bubur ayam, nggak ada seratnya sama sekali. Misalnya siang kita makan warteg gitu lah, kalau di warteg paling, kangkung cuma 1-2 sendok, iya nggak? Atau misalnya kayak pare, tumis, apa, paling cuma 1 sampai 2 sendok aja kan. Kayak misalnya nasi padang juga kita cuma makan daun singkong sedikit gitu. Nah, pas malam juga apa gitu yang kita makan, pasti akan, kekurangan serat karena memang kebutuhan serat itu sebegitu besarnya gitu dalam sehari, kurang lebih ya sampai 100 sampai 200 gram itu dan biasanya memang tidak akan, terpenuhi gitu. Jadi, kalau misalnya sayuran itu memang bikin pencernaan lancar itu betul, sayuran dan buah-buahan ya, karena memang sumber serat. Tapi pada kenyataannya biasanya memang, konsumsi serat kita itu kurang gitu. Jadi mungkin kalau misalnya teman-teman mau membantu pencernaannya lancar juga bisa konsumsi probiotik gitu ya. Jadi probiotik itu kan memang, apa, kuman baik di dalam usus kita yang dibutuhin gitu. Nah, itu mungkin bisa ditambah dari probiotik kalau misalnya, seratnya masih kurang. Jadi serat itu sayuran itu harus dimakan ya tadi sebanyak itu. Misalnya bayangin, kalian makan bayam, Hmm, biasanya atau sayur sop, biasanya lebih banyak kuahnya nih ketimbang sayurnya, iya nggak sih? iya. Iya kan? Betul. Padahal sebenarnya, sayurannya, si sayur bayam itu mungkin satu ikat itu memang buat kita sendiri dalam sekali makan loh sebenarnya. Hmm, Coba aja deh misalnya beli satu ikat bayam gitu, terus kalian timbang, paling tuh cuma sedikit banget dapatnya untuk, sehari sekali makan gitu. Nah terus, selain pencernaan ya, si serat ini tuh sebenarnya, tadi bisa bantu untuk, mengontrol gula darah juga. Jadi mungkin ini hmm, kita sambil ini kali ya, sambil kaitin ke yang lain, kalau misalnya teman-teman mungkin di sini ya keluarganya ada yang mengalami DM gitu ya, jangan lupa bahwa serat untuk pasien-pasien DM itu sangat penting gitu. Jadi kalau, sederhananya yang bisa aplikasikannya tuh istilahnya gini, misalnya kamu makan nasi 1 kepal tangan atau 1 centong. Nah, hmm, seratnya itu atau sayurnya itu harus 2 kepal tangan atau 2 centong. Jadi perbandingannya adalah 2:1. Nah, ini sebenarnya bukan hanya diterapkan untuk yang DM aja, tapi untuk yang orang sehat itu adalah bagus sekali gitu. Karena memang serat selain untuk, pencernaan gitu ya, yang kedua adalah, kenyangnya lebih lama gitu ya dan, tadi biasanya dia bisa, membantu untuk mengontrol kadar gula darah hmm, gitu. oke. DM-nya ini ya diabetes mellitus ya mungkin gue tahu Iya betul, diabetes tahu. mellitus Wah atau ya. kencing manis. Iya. Oh iya kencing manis juga ya itu istilah-istilah yang lebih awam ya. Iya betul.
Oke, ini menarik sih, tentang sayur. Jadi, kadang justru malah kita, apa ya cenderung lebih kekurangan serat gitulah ya setiap harinya ya, pasti ya. Karena Pasti. dari apakah perlu nambah-nambah, nggak ada, apa ya, ada suplemen gitu nggak sih? Kayak gitu serat-serat, gue juga nggak Mmm, Sebenarnya kalau ahli gizi ya, kalau misalnya kayak gue konseling sih, sebenarnya kurang merekomendasikan untuk mengkonsumsi suplemen gitu ya, lebih baik adalah memang dari makanan. Jadi kalau misalnya teman-teman masih bisa nambah dari sayuran dan buah-buahan gitu ya, dari jumlahnya lebih baik, nambah dari sayuran dan juga buah-buahannya. Tapi misalnya memang teman-teman ingin tambahan suplemen gitu ya atau, produk-produk lainnya sebenarnya silakan monggo aja, tapi harus, pintar gitu ya dalam memilih. Mungkin teman-teman, sering ya melihat bahwa ada banyak produk-produk fiber, iya nggak sih? Banyak produk fiber yang dijual yang, melabelkan misalnya, "Nanti pupnya lancar," gitu, "nanti berat badannya berkurang," gitu. Nah, sebenarnya itu harus balik lagi sih ya pilih-pilih, karena ternyata banyak sekali produk-produk fiber itu sebenarnya dia mengandung, satu kandungan, sorry banget nih gue lupa apa, itu adalah sebenarnya kandungan pencahar. Jadi dia oh, itu kandungan itu memang membantu untuk kita BAB terus-menerus gitu. mhm, Dalam sehari itu kita bisa sampai, kayak orang diare lah gitu ya istilahnya, bisa sampai lebih dari 3 bisa sampai lebih dari 5 kali, karena memang sebenarnya yang dimasukkan ke dalam produk itu adalah obat pencahar gitu. Memang ada seratnya, tapi ada plus tambahan itu gitu. oh, Jadi mungkin teman-teman harus, apa ya, lebih bijak lagi, lebih wise lagi untuk, memilih produk-produk fiber yang ada, di pasaran gitu. I Git see. Ya ya ya, yang fiber-fiber itu yang mungkin sering gue dengar itu kayak spirulina gitu-gitu ya, itu bukan sih? Ya betul, spirulina, terus, sekarang itu ya banyak sih Devon, kayak Flinty gitu, terus apalagi ya, tapi kalau Flinty ini ya mungkin ini gue bukan promosi ya, tapi Flinty itu, dia diawasin sih sama ahli gizi Indonesia yang terkenal Mmm, banget namanya Ibu Rita Ramayulis gitu. Jadi mungkin teman-teman yang, mungkin mau coba produk fiber gitu ya, coba aja gitu mulai, experience-nya dicari sendirilah gitu ya, biar teman-teman yang bisa menentukan apakah ingin mengkonsumsi itu atau tidak. Karena si menurut gue ya, dari sekian banyak produk, nah si produk Flinty ini tiba-tiba hadir dengan menggandeng, nutrisionis Indonesia yang terkenal banget Ibu Rita Ramayulis. Jadi mungkin teman-teman yang, mau juga lebih tahu gitu ya tentang gizi yang up to date dan lain-lain, bisa tuh di-follow juga Instagram-nya beliau sih, menurut gue beliau oke banget gitu. oke oke. Oke, menarik juga ini, tentang sayuran. Oke, gue lanjut ya berarti, karena Boleh sayuran menurut boleh. cukup clear gitu. Dan sekarang mau ke arah yang karena gue juga olahraga nih gitu kan. Selain dari tadi makan nasi, makan sayur gitu. Nah, kalau olahraga itu suka dihubung-hubungkan dengan protein gitu loh. Nah, Mhm. apalagi kayak habis olahraga harus harus konsumsi protein yang cukup gitu. Bener nggak sih tapi, dari segala sesuatunya itu terutama pas olahraga gitu ya, yang paling penting adalah cukup konsumsi protein gitu. Yang lain ya bisa di nomor dua kan lah gitu. Oke. Ini sebenarnya, bahasannya ini agak-agak berat ya karena, protein itu, gini ya, jadi, sederhananya protein itu kan salah satu tugas utamanya adalah zat pembangun ya, Mmm, pembangun jaringan lah gitu atau pembangun otot. Nah, memang kalau misalnya biasanya ya kita dibilang nih kalau misalnya mau ngebentuk massa otot itu harus dibantu dengan konsumsi protein yang lebih gitu. ya, Nah, mungkin, dasarnya dulu nih, sebenarnya kebutuhan protein di dalam tubuh kita itu 10 sampai 20% dari total kalori kebutuhan sehari, gitu. Nah, mmm, kalau orang normal itu biasanya diambilnya yang 15% nih, tengah-tengah. Terus kemudian kalau orang yang sudah mulai ada permasalahan ginjal itu biasanya 10%. Terus orang-orang seperti atlet gitu ya, kalau misalnya gue belajar gitu ya, kemarin pas di ilmu gizi,
atlet itu biasanya yang paling banyak tuh konsumsi proteinnya. Jadi dia biasanya sampai 20% gitu, bahkan kadang dinaikin sampai 25%. Sebenarnya, kalau, dari pelajaran gitu yang gue pelajari sebenarnya maksimal protein dalam sehari itu baiknya adalah 1 gram per berat badan gitu, berat badan ideal. Jadi misal berat badan ideal lo adalah 55 kilo, misal berarti kebutuhan protein dalam sehari itu adalah 55 gram gitu dalam Ini sehari dibagi hi- 3. hitung hitung pakai Kenapa? BMI, hitung Ya pakai betul. Betul, dihitung pakai BMI gitu. Jadi sebenarnya, kalau misalnya ditanya sebenarnya kebutuhan protein itu berapa, itu biasanya 1 gram atau 15% sampai 20% dari si total kebutuhan kita gitu. Nah, betul nggak sih kalau misalnya kita mau naikin massa otot itu konsumsi proteinnya itu, lebih banyak? Nah, ini betul sih gitu, tapi, harus apa ya, sebenarnya tuh harus di olahraganya harus tepat juga gitu, iya nggak sih? Jadi kadang kita olahraga-olahraga aja gitu, terus, tiba-tiba misalnya kita konsumsi proteinnya tuh, berlebih gitu. Nah terus kayak, kok massa otot gue tuh nggak kebentuk-bentuk gitu ya. Jadi mungkin ada yang salah tuh, ada yang misalnya protein kamu berlebih dimakan atau misalnya cara olahraga kamu yang salah gitu. Jadi kalau misalnya memang dikaitkan protein untuk naikin, massa otot itu betul gitu. Sama halnya kayak gini Devon, orang kurus gitu ya, Hah? udah makan banyak tapi tetap kurus gitu. Nah ini Ya. tuh banyak yang bilang karena, sebenarnya tubuh dia tuh metabolismenya tuh cepet banget. Jadi kayak, massa lemaknya itu selalu normal gitu atau bahkan kurang. Jadi yang harus dibantu adalah naikin massa ototnya gitu. Mungkin kalau Devon olahraga, bisa jadi nih Devon sebenarnya lebih mengerti karena biasanya kalau kita olahraga, apalagi olahraganya ada personal trainer-nya, itu Hmm. pasti akan, dijelaskan ya, apa ya sebutannya, bulking yang kayak gitu loh. Jadi biasanya kalau orang yang mau naikin massa otot, biasanya dia akan, naikin sedikit berat badannya dulu untuk si lemaknya ini dibakar untuk menjadi massa otot, biasanya seperti itu. Jadi sebenarnya, betul, kalau misalnya kita mau naikin massa otot, kita harus, konsumsi protein yang cukup sebenarnya ya, bukan protein yang berlebih juga gitu. Tapi, sebenarnya juga tidak mengenyampingkan, yang lainnya gitu ya, serat dan karbohidratnya gitu. Biasanya akan tetap konsumsi, ya balik lagi tadi, gizi seimbang gitu. Kadang yang bahaya itu adalah ketika kita konsumsi protein berlebih dan olahraga kita misalnya salah gitu ya, atau olahraganya anggot-anggotan, atau olahraganya apa ya, olahraganya nggak rutin gitu. Nah, malah nanti, takutnya larinya tuh ke ginjal ketika protein kita berlebih gitu ya, tapi misalnya asupan minum kita kurang, terus kita olahraganya juga kurang, takutnya terjadi kerusakan pada ginjal gitu. Jadi mungkin, kalau saran dari gue ya, ketika kalian mau naikin massa otot sebenarnya itu harus apa ya, apa ya, monitoring gitu ya, monitoring sama PT-nya kalian untuk olahraga atau mungkin udah banyak kali ya, video-video gitu ya di YouTube yang, menurut gue banyak juga sih yang oke dan trusted untuk kita ikutin. Jadi, bisa sih belajar dari situ, gitu sih kalau, dari segi nutrisionis, Devon. Oke, oke. Oh, ternyata kalau kelebihan protein bisa kena ginjal justru ya? Itu ya? Iya, betul. Mungkin banyak juga nggak sih, Devon, kayak kemarin tuh kabar berseliweran juga ya, kayak, teman-teman yang olahraga kan biasanya itu akan diberikan tambahan protein, minuman berprotein, iya nggak sih? Heeh, heeh. Betul, Nah betul. iya, itu kan bentuknya kayak susu gitu ya. Nah, waktu itu ada banyak berita tuh teman-teman yang konsumsi susu berprotein tinggi itu, ginjalnya bermasalah gitu. Jadi, balik lagi, jadi menurut gue kalian tuh nggak boleh, konsumsi sesuatu yang berlebih gitu ya, tapi misalnya, kalian nanti nggak konsisten gitu olahraganya. Jadi harus Hmm. harus ada yang monitoring itu sih menurut gue. Karena
kemarin gitu ya, salah satu temen gue di Instagram tuh kayaknya ada yang kena ginjalnya karena dia bilang dia minum susu berprotein tinggi, terus kemudian, kayak perut dia tuh sakit terus. Jadi pas dia USG gitu ya, ini cowok pas di USG ternyata, ada batu ginjal gitu. Wah, Jadi, dia sih bilangnya kayak kayaknya gara-gara ini gitu, karena kan lu minum susu berprotein tinggi gitu ya, sama halnya kayak, lu minum, minuman yang berwarna gitu, tapi lu konsumsi air putihnya tuh kurang gitu. Jadi mungkin teman-teman di sini yang, mulai olahraga, terus mulai menambah protein, kalau saran utama dari gue yang tadi, kalian harus, apa ya, harus ada personal trainer-nya atau mungkin ada banyak teman-teman yang bisa sharing gitu, jangan sampai, kejadian yang seperti itu yang tidak diinginkan. oke oke. Termasuk yang apakah yang alami juga misalnya kayak telur kan, telur apalagi Mhm. putih telur juga berprotein tinggi gitu, kacang-kacangan gitu. Kalau kelebihan juga bisa ngerusak ginjal juga kah yang Iya, alami? betul betul. Jadi gini, kalau orang ginjal yang tadi gue bilang ya, orang ginjal itu pasti akan proteinnya kurangi atau dibatasi. Dia itu biasa 10% atau hanya 0,5 per kilogram berat badan. Nah, bayangin aja gitu ya, paling dia itu hanya dapat jatahnya tuh kayak 40 gram protein. 40 gram itu tuh biasanya setara sama ya satu potong ayam atau satu potong daging yang kecil gitu atau satu potong ikan doang dalam, dalam sehari makan. Jadi biasanya kalau misalnya ya, ini ada pasien ginjal terus, dirawat di rumah sakit, itu biasanya akan dieliminasi tuh protein nabatinya kayak kacang-kacangan, tahu tempenya, dan biasanya protein hewaninya cuma dapat 2 kali dalam sehari. Karena memang protein itu, ketika misalnya ginjal kita udah kena gitu ya, protein itu memang memperberat kerja ginjal gitu. Jadi fungsi ginjalnya itu karena udah menurun gitu ya. Nah, kalau misalnya untuk yang sehat, nah tadi kalau misalnya dia kelebihan kan ginjalnya kerja terus gitu ya untuk, Hmm, mencerna si protein ini. Nah, itu bisa memang, kejadian, ginjalnya tuh rusak gitu. oke oke. Wah, ini gue juga baru tahu nih kena ginjal ya. Selama ini gue taunya katanya kelebihan protein misalnya jerawatan gitu. Nggak pernah Iya, dibilang. itu bisa juga Tapi itu juga ya, tapi ini nih kalau jerawatan ya udah, tapi kalau kena ginjal sih yang bahaya. Serem. oke oke. Menarik menarik ini tentang protein. Nah, kalau udah ngomongin protein, olahraga gitu, nah kita ke dietnya lah ya gitu ya. Tadi mungkin, udah sempat dibahas kayak, eee, yang lain pas kita ngomongin protein, yang lain itu nggak boleh dikesampingkan juga gitu loh. Berarti kalau menurut dari Erni gitu, diet yang menghilangkan apalagi karbohidrat gitu ya, sumber tenaga itu berarti big no ya berarti ya, kalau ada orang yang bilang diet yang menghilangkan karbohidrat gitu. Ya, betul. Sebenarnya itu big no banget sih kalau untuk dari segi nutrisionis ya. Mungkin, yang menghilangkan karbohidrat itu salah satunya adalah diet yang terkenal ya, diet keto. Diet keto itu adalah menghilangkan karbohidrat dan tinggi lemak. Nah, tadi ya yang, kayak gue bilang, jadi karbohidrat itu adalah sumber, tenaga gitu ya, sumber energi. Nah, ketika karbohidrat ini benar-benar dihilangkan, mungkin ya, mungkin dalam sehari, 2 hari, 3 hari, atau seminggu tuh tubuh kalian, bisa tuh beradaptasi atau terasa kayak, "Oh masih oke nih, masih kuat," gitu. Tapi mungkin kalau dalam jangka panjang tadi yang gue bilang, bisa terjadi metabolism damage gitu. Dan yang kedua adalah ketika misalnya nih karbohidrat di dalam tubuh udah nggak ada gitu ya, nah biasanya si protein nih yang akan dipecah menjadi energi. Nah kalau misalnya protein yang dipecah jadi energi, ya ini tubuh pasti akan berantakan karena kan protein itu adalah kerjanya yang membangun, otot, membangun jaringan dan lain-lain. Pasti Ya, tubuh kalian tuh akan, apa ya, akan terjadi traffic yang bener-bener acak adul lah gitu ketika mmm, bener-bener karbohidrat dihilangkan dalam pola makan kalian gitu. oh berarti dia malah ngambil ngambil sumber energinya dari protein ya? Iya, betul.
Padahal protein ini dalam tanda kutip bukan kerjanya buat sumber tenaga gitu ya, tapi buat maintain tubuh tadi ya. Ya, Iya, betul. wah, oke oke. Berarti kalau dietnya menghilangkan karbohidrat, ya bisa dipikir-pikir lagi lah ya teman-teman kalau Bisa mau. dipikir-pikir lagi, betul. Dan nah masih ngomongin diet gitu, kalau terutama yang mau weight loss sama naikin berat badan sih kurang lebih sama ya. Bener nggak sih kalau kayak kita itu sebetulnya kalau mau diet ya ambil contoh lah itu turunin berat badan gitu loh. Lebih diutamain ini di pola makan daripada olahraganya gitu loh. Karena mungkin ketika kita bisa makan dikit ya bakal lebih turun daripada misalkan kita olahraga sekeras-kerasnya tapi pola makanannya sama gitu. Oke. Jadi sebenarnya teman-teman, boleh, mindset diubah nih. Sebenarnya diet itu Hmm, adalah bukan mengurangi jumlah makan atau tidak boleh makan sama sekali. Diet itu adalah mengubah pola makan gitu ya, atau mengubah ya, pola hidup gitu. Dari yang tadinya tidak baik menjadi lebih baik lagi gitu. Nah, sebenarnya kalau kita mau weight loss, mana sih yang lebih diutamain? Nah, sebenarnya ini harus balance. Kenapa? Karena sebenarnya prinsipnya adalah apa yang masuk harus sama dengan apa yang keluar. Mungkin teman-teman sering nih dengar kalimat ini, iya nggak sih? Jadi sebenarnya memang betul, kayak misalnya ini kita obesitas atau kelebihan berat badan, itu pasti karena apa, kalori yang masuk itu tidak sama dengan kalori yang keluar. Misalnya dalam sehari kita konsumsi 2.000 kalori, tapi, kalori yang masuk aktivitas sehari-hari kita tuh ya paling berapa sih, paling nggak nyampe 1.000 kadang gitu, karena misalnya lebih banyak duduk gitu, paling aktivitasnya cuma jalan kaki biasa gitu. Jadi sebenarnya ketika kita ingin mengubah, pola makan dan pola hidup kita untuk weight loss itu sebenarnya harus balance antara mengubah pola makan dan harus, komitmen untuk berolahraga gitu. Jadi kan, yang bisa kita biasa sebut dengan defisit kalori ya, mengurangi kalori, gitu. Nah, jadi misal nih, teman-teman nanti boleh nih, cari aja lah ya di Google tuh udah banyak kalkulator untuk menghitung kalori. Misal ya, dalam sehari itu kalian, kebutuhan kalorinya adalah misalnya 1.700. Nah, sebenarnya kita tuh nggak boleh loh teman-teman langsung nge-cut kalori kita misalnya jadi cuma 500 atau bahkan misalnya jadi cuma 1.000 langsung gitu. Nah, itu biasa tubuh tuh akan lemas. Nah, untuk gimana sih cara defisit kalori yang betul itu adalah pelan-pelan. Jadi misalnya nih seminggu pertama kita kurangin 100, nanti seminggu berikutnya kita kurangin 200 kalori aja. Jadi misalnya dari 1.700, cuma 1.500 gitu. Nah, itu maintenance dulu aja tuh dalam sebulan seperti itu, jangan sampai kelebihan kalori gitu. Nah, itu pertama ya, defisit kalori itu nggak boleh habis-habisan gitu. Jadi, pola makan kita atur tuh dalam 3 hari, berarti setiap kali makan itu kurang lebih 500 kalori gitu. Nah, misal kalian cuma ngurangin makan gitu ya, ngurangin makan misalnya dalam 1.500, tapi, kalori yang keluarnya itu nggak ada sama sekali gitu. Kalian misalnya kerja kantoran, cuma duduk aja, terus jalan biasa, itu pasti ya, lemak dalam tubuh pasti akan numpuk karena kan tidak ada terjadi, apa ya, pembakaran kalori gitu. Jadi baiknya adalah pola makan diubah dan olahraga tetap jalan gitu. Nah, ya. olahraga apa yang baik? Olahraganya ya sebenarnya terserah terserah teman-teman yang tahu tubuh teman-teman tuh kuatnya seperti apa, tapi, disarankan adalah minimal adalah 30 menit karena, katanya gitu ya, minimal 30 menit, biasanya dalam 30 menit itu tubuh biasanya akan baru bisa, membakarlah gitu lemaknya. Jadi bukan hanya keluar keringat, jadi bukan yang keluar kadar air aja, tapi kadar lemak yang dibakar gitu. Jadi, kalau misalnya kita mau weight loss gitu, ya pola makan plus olahraga. Nih, mungkin, bisa saya kasih contoh juga ya sederhana. Misal teman-teman pernah nih ya, experience ngurangin makanan gitu ya, ngurangin Ya. makanannya tuh habis-habisan. Jadi misalnya cuma makan telur rebus plus pisang atau telur rebus plus ubi dalam seharian 3 kali makan. Itu memang biasanya 2 hari, 3 hari, 4 hari itu pasti akan turun, berat badannya. Turunnya juga yang nggak signifikan, paling 2
1, 2, 3 kilo lah gitu ya maksimal gitu. Nah, Ya. tapi apa besokannya teman-teman akan makan seperti itu terus? Kan nggak mungkin gitu. Paling Heeh. nih seminggu kuat, tapi nanti misalnya minggu depan teman-teman kayak, "Ah udah ah, gue udah give up," terus makannya balik lagi. Pasti akan balik lagi, akan cepet balik lagi gitu ke, berat badan yang semula tadi gitu. Jadi sebenarnya olahraga ini memang membantu juga maintenance untuk berat badan kita yang misalnya udah turun, tetap segitu atau lebih turun lagi gitu. Apalagi kalau misalnya jaga pola makan itu kadang terjadi tuh, stuck penurunan berat badan. Jadi misalnya nih, dalam seminggu lah itu turun 2 kilo, tapi setelah itu kok nggak turun lagi nih berat badan gue gitu ya, karena memang hanya ada kalori masuk, nggak ada kalori keluar gitu. Jadi baiknya adalah pola makan sama dengan olahraga, jadi balance gitu. Oke oke. Berarti ya nggak bisa cuman, "Ya udahlah gue, kurangin makan aja nggak usah olahraga." Ya nggak bisa gitu juga ya berarti, atau olahraga aja nggak usah kurangin makanan nggak bisa, karena dua-duanya saling berhubungan ya gitu ya? Iya, betul. Oke oke. Dan tadi kurang lebih ini kayaknya, sempat di-mention juga tadi. Apakah sebenarnya kayak berarti kalau dalam, defisit kalori ya gitu ya, yang penting itu ya udah kalori masuk lebih sedikit daripada kalori keluar, udah gitu, kalau mau gampang ya. Apakah bisa dibilang gitu nggak sih? Nah, ini, sebenarnya disebut dengan neraca makanan. Teman-teman mungkin, pernah dengar juga ya. Jadi ya baiknya memang adalah kalori masuk sama dengan kalori keluar. Jadi nggak bisa tuh kayak, lebih sedikit, makan gitu daripada kalori keluar. Jadi nanti neracanya bakalan ya kayak jungkat jangkit gitu ya, bakalan nggak seimbang gitu. Jadi memang yang betul adalah, kalori masuk sama dengan kalori keluar gitu. Kalau misalnya kalori masuk lebih sedikit daripada kalori keluar, ya itu sebenarnya boleh juga gitu. Tapi ya, paling dampaknya adalah tubuh kita nanti mungkin akan cepat lemas gitu ya. Kalau misalnya kalori yang masuk lebih banyak daripada kalori keluar kan otomatis pasti, kita akan berat badannya nambah atau, terjadi kegemukan gitu. Mmm, Paling kayak gitu sih, pokoknya intinya neracanya harus seimbang. Jadi kalori yang masuk harus sama dengan kalori yang keluar gitu. kalau sama dengan gitu, misalkan lagi mau turunin berat badan, bisa turun kah atau gimana? Turun, pasti turun. Kenapa? Karena, sebenarnya kan gini ya, olahraga itu adalah, fungsinya adalah untuk membakar penumpukan lemak yang sudah terjadi di dalam tubuh. Jadi kayak nggak mungkin juga nih kayak kita apa yang kita, makan pada hari itu gitu ya, langsung jadi lemak, kan butuh proses juga. Jadi sebenarnya, kalori yang mau kita keluarin itu adalah kalori yang sudah terjadi penumpukan-penumpukan di dalam tubuh, kayak gitu sih. Jadi, apa ya, kerjanya adalah biar kalori yang masuk ini, ya nggak jadi lemak tambahan lagi, gitu. Oh, gitu toh ternyata ya. Lemak itu nggak langsung tiba-tiba jadi udah jadi lemak gitu. So, tapi butuh proses juga. Oke oke oke. Dan gue ada 2 pertanyaan terakhir nih. Kayaknya ini lumayan seru nih 2 pertanyaan terakhir ya. Mas, yang pertama masih berhubungan dengan diet. Salah satu diet yang lumayan terkenal beberapa tahun belakangan gitu, yang mungkin kita sebut sebagai intermittent fasting gitu ya. Nah, Mmm, sebenarnya ini aman nggak sih gitu loh? Mungkin kalau boleh gue sedikit jelasin dulu ya, kalau yang gue tahu gitu, ini kayak puasa gitu ya. Biasanya jadi, puasa dari jam misalnya kita cuman boleh makan dari jam 12 sampai jam 4 atau 12 sampai jam 6. Jadi ada yang disebut jendela makan gitu ya. Eee, lalu terus nanti di luar jam jendela makan kita, kita puasa gitu, nggak boleh makan, cuma bisa minum yang, nggak ada kalorinya gitulah. Kurang lebih kayak gitu ya, Erni ya, si iya intermittent. betul. Nah, sebetulnya aman nggak sih ini gitu, si intermittent fasting? Oke oke.
pertama mungkin kita bahas tentang intermittent fasting-nya dulu ya. Jadi, betul tadi yang dibilang sama Devon kalau intermittent fasting itu adalah aturan jam makan gitu ya, Ya. alias apa ya, puasa berjangka gitu. Nah, kalau di Indonesia nih sempet sebenarnya dipopulerin sama si Deddy Corbuzier. Jadi sebenarnya IF sama OCD diet itu, konsepnya sama tuh 100% gitu. Jadi yang berbeda itu cuma kayak rebranding aja. Jadi mungkin teman-teman yang tahu tentang OCD atau pernah menjalani itu sebenarnya teman-teman sedang menjalani si intermittent fasting gitu. Nah, sebenarnya sederhananya CEF ini adalah apa ya kayak kita itu bangun gitu ya hidup dibagi menjadi dua jenis jam. Jadi jam jendela makan sama jam jendela puasa. Nah, sebenarnya aturan berapa jamnya ini tuh sangat fleksibel gitu. Jadi terserah aja sebenarnya kayak, yang paling, apa ya, yang paling populer itu adalah 6 jam makan, 18 jam puasa, atau 4 jam makan, 20 jam puasa. Itu adalah yang sering, dilakuin sama orang-orang. Tapi banyak juga orang-orang yang kayak menemukan flow-nya dia tuh yang paling oke berapa jam puasanya, berapa jam makannya. Tapi yang paling populer itu si 6 jam makan sama 18 jam puasa. Nah, bener nih, tadi yang Devon bilang bahwa saat puasa itu kita nggak boleh konsumsi makanan atau minuman yang berkalori sama sekali. Kalau air putih gimana? Air putih itu 0 kalori. Jadi saat kita puasa boleh nih kita minum air putih atau misalnya minum teh juga boleh, tapi yang penting jangan plus gula. Minum kopi misalnya kayak americano juga boleh, yang penting uh, Oh, nggak plus gula gitu. Tapi sebenarnya americano yang paling baik, kenapa? 0 americano itu 0 kalori ya? Iya, 0 kalori, tapi sebenarnya, yang paling bagus adalah air putih aja. Kenapa? Karena kan saat perut kita kosong gitu ya, saat perut kita kosong itu, kalau misalnya tiba-tiba ada, apa ya, kayak kafein masuk gitu ya, takutnya nanti terjadi asam lambung. Jadi sebenarnya saat puasa itu, yang paling bagusnya adalah si minum air putih yang 0 kalori itu, gitu. Nah, idealnya itu adalah gini, si intermittent fasting itu adalah jam puasanya adalah minimal 4 jam setelah bangun tidur gitu. Jadi banyak ya kayak riset gitu dah dan lain-lain, idealnya adalah jam puasanya startnya itu 4 jam setelah bangun tidur, itu minimal ya. Jadi kalau Hmm. misalnya kita bangun jam 7 pagi, terus kayak jam 7.30 lah gitu ya, jam 7.20 atau jam 7.30 kita udah minum teh manis, berarti kita nggak ngelakuin IF. Hmm. Meskipun kita udah puasa tuh di 30 menit itu. Jadi sebenarnya IF itu harus kalau bisa setelah bangun itu 4 jam tuh puasanya gitu. Jadi kayak kalau kurang lebih dari itu bisa dibilang nggak IF karena katanya idealnya seperti itu, startnya adalah 4 jam setelah bangun tidur atau boleh lebih dari itu, gitu. Ya. Nah, sebenarnya si IF ini nggak wajib gitu ya untuk, menurunkan berat badan, tapi, balik lagi jadi, apa ya, kayak orang-orang yang, gemuk gitu ya, kayak gue juga sih sebenarnya termasuk gemuk juga nih, metabolisme kita itu lumayan lambat gitu ya untuk, memproses makanan, jadi bisa dibantu dengan si puasa IF ini gitu. Nah, sebenarnya IF ini, bisa dikatakan aman ketika kita konsisten menjalankan itu gitu. Jadi nggak angot-angotan, nggak misalnya nih, hari ini IF gitu, besok enggak, tiba-tiba IF lagi. Pokoknya, istilahnya berantakan lah gitu. Jadi, kalau misalnya berdasarkan experience dan juga beberapa riset, IF ini akan berdampak ketika kalian konsisten gitu. Misalnya, seminggu atau misalnya, berjangka lah gitu sebulan, atau bisa jadi ada juga orang-orang yang menjalani ini sudah sekian lama, sudah beberapa bulan gitu. Jadi, kalau misalnya kita nggak konsisten atau misalnya kita, angot-angotan gitu ya, misalnya hari ini F, besok enggak, besok F, dan lain-lain, itu malah, metabolisme tubuh kita itu bingung, "Ini orang jam makannya jadinya mau bagaimana sih?" Gitu, kayak asal-asalan lah jadi istilahnya. Nah, itu malah tadi, balik lagi ke, bisa jadi, terjadi metabolisme
metabolism damage gitu. Jadi IF itu aman ketika kita konsisten dan IF ini memang bagus juga. Mungkin teman-teman pernah dengar juga ya bahwa sebenarnya tubuh kita itu seharusnya dipenuhinya sepertiga makanan, sepertiga minuman, dan sepertiga udara. Dan banyak yang bilang bahwa IF ini sangat ideal lah gitu. Sama kayak halnya mungkin teman-teman yang di sini yang muslim gitu ya. Ini kurang lebih sama dengan kita puasa gitu ya seperti itu. Tapi kan kalau puasa bener-bener nggak boleh minum sama sekali. Tapi kalau IF ini masih bisa minum yang 0 kalori gitu. Jadi sebenarnya uh, poinnya itu adalah kalau misalnya kalian mau jaga pola makan atau mau weight loss itu memang biasanya lebih maksimal Halo. kita mengkualitas. Suara hilang ya? Halo? Di gua sih. Ya udah lanjut. Udah sekarang udah. Oh, oke. Oke, jadi sebenarnya tadi ya maksimal itu biasanya adalah ketika dikombinasiin sama IF gitu. Jadi misalnya IF-nya seminggu, terus nanti enggak, terus seminggu. Yang penting itu konsistennya kayak gitu loh. Jadi ada waktu timeline yang oke, misalnya 2 hari, 1 hari, atau 2 hari kayak gitu. Jadi metabolismenya itu biasanya akan lebih cepat akan membaik ketika dibantu dengan IF ketimbang tidak dibantu dengan IF gitu sih biasanya ya. Dan itu sudah based on experience sama beberapa riset juga bilang kayak gitu bahwa IF itu sebenarnya aman ketika kita betul-betul menjalankannya dengan baik gitu, Devon. Berpola ya jadinya ya si IF ini. Oke. Jadi kesimpulannya sebetulnya kalau teman-teman mau coba intermittent fasting ya atau OCD atau apa gimana, pokoknya yang metode puasa ini gitu, itu sebenarnya aman kalau dilakukannya juga tadi ada polanya gitu. Mungkin juga bisa dikonsultasikan ya kalau misalkan mau lebih aman lagi kali ya sama nutritionist gitu ya. Dan terakhir nih, pertanyaan terakhir mungkin ini paling yang wow gitu kayak gue juga sering dengar berseliweran juga gitu loh. Apakah ini mitos atau ini fakta? Yaitu gula yang bikin gemuk, bukannya lemak gitu. Nah, bener nggak sih? Nggak sepenuhnya benar. Kenapa? Karena apa ya? Ya balik lagi nih ya. Sesuatu yang berlebihan itu pasti tidak baik gitu ya. Nah, tadi gula itu kan biasanya adalah dari karbohidrat ya. Nah, ketika kita kelebihan karbohidrat ya pasti bisa jadi gemuk. Ketika kita kelebihan lemak pun sudah pasti akan gemuk gitu. Nah, sebenarnya gula atau karbohidrat ini ketika berlebihan itu bukan hanya bikin kita gemuk aja gitu ya, tapi yang paling berbahaya adalah ketika dampaknya sampai kita menderita penyakit si diabetes mellitus itu gitu. Kalau misalnya lemak berlebih pun juga bukan hanya bikin kita gemuk, tapi bisa berdampak kepada kolesterol gitu ya, atau dislipidemia sebutannya gitu. Eh apa ya? Kalau gula yang bikin gemuk bukan lemak ya itu enggak 100 ya apa ya maksudnya enggak selalu seperti itu. Jadi semua yang berlebihan itu pasti akan bikin kita gemuk gitu. Ini arahnya lebih kemana ya? Pertanyaannya sebenarnya gue agak bingung juga sih sama pertanyaan ini karena memang kalau kita kelebihan karbohidrat dan juga kelebihan lemak pasti akan gemuk gitu. Paling kalau misalnya lemak ini, kalau misalnya kelebihan itu kan pasti akan terjadi penumpukan lemak ya di dalam tubuh. Nah, ketika penumpukan lemak terjadi di dalam tubuh ini, kita bisa bayangin, misal ada paralon nih teman-teman, ada paralon. Paralon ini ketika dilewatin air, itu kan airnya lancar ya, lancar. Nah, penumpukan lemak ini bisa diibaratkan dengan misalnya terjadi penumpukan lemak cucian piring di paralon tersebut gitu. Atau bisa disebut dengan plak-plak lemak. Jadi di paralon ini tadinya lancar tapi ada hambatan nih, ada misalnya gunung-gunung lemak yang kecil-kecil lah gitu nempel di dinding-dinding paralon. Yang tadinya lancar banget jadi
dia bakalan jalannya tuh kayak det 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 gitu. Jadi bisa jadi tuh, pembuluh darah pecah gitu. Jadi salah satu halnya misalnya tiba-tiba terjadi, apa, kalau jantung tiba-tiba berhenti tuh sebutannya apa ya? Kok gue lupa ya? Serangan jantung. Serangan jantung, iya, serangan jantung gitu, atau henti jantung ya. Jadi seperti itu. Jadi, apa yang berlebihan itu memang, nggak baik. Jadi bukan hanya gemuk aja, tapi ya itu tadi, penyakit-penyakit yang kita takutkan gitu. Oke, ini menarik. Kayak tadi juga ya, kita sudah bahas kayak kelebihan protein pun juga ginjal kena juga gitu ya. Jadi sesuaikan aja sesuai apa ya kebutuhan harian kita berarti ya. Bukan cuma Betul gula, betul. bukan cuma lemak doang, protein juga gitu. Segala sesuatunya dipas gitu. Oke. Dan itu semua tadi gue udah tanyain sih, pertanyaan-pertanyaan yang gue mau tanyain, mulai dari makanan tentang nasi merah, terus sayuran, protein, terus tadi intermittent fasting juga dari gue tanyain. Wah, thank you banget buat Erni yang udah mau jawab semuanya. Sama-sama. Tunggu nih, ada tambahan nih dari Anita di chat, gue bacain ya. Yang bikin gemuk gula atau lemak? Sebenarnya kalau pertanyaan mengarahnya yang bikin gemuk apa, hubungannya ke kalori yang masuk sih. Gula cuma nyumbang 4 kalori, lemak 9 kalori. Kalau dua-duanya kelebihan ya bikin gemuk gitu. Jadi 1 gram lemak ya, 4 kalori, betul nggak? 1 gram, Betul. 1 gram lemak 9 kalori, 1 gram gula 4 kalori gitu ya. Oke. Wah, nice. Thank you Anita juga buat tambahannya. Dan sebetulnya masih banyak lagi sih yang mitos-mitos makanan yang beredar luar ya, apalagi di grup WhatsApp keluarga itu yang suka hati-hati konsumsi ini itu. Tadi yang gue sebut itu kan yang nasi merah itu ya. Ya, tapi sebagian udah terjawab juga, gue tercerahkan juga sama Erni gitu. Mungkin kalau next time kita bisa bahas-bahas lagi kali ya tentang ini. Kalau ada waktu, karena udah menjelang juga, ada malam. Dan mungkin nggak tahu ya, apakah Erni aktif di sosmed gitu mungkin, atau biar bisa kita kalau pengen nanya-nanya gitu, adakah sosmednya Oh iya, atau enggak? boleh. Mungkin teman-teman boleh nanya di Discord Oh, ini, Discord. atau mungkin kalau misalnya di Instagram, Wah, nama agak Instagramnya Erni Dikara. Di Discord aktif sih, tapi kayak kadang suka miss gitu loh notifnya, Devon. Halo, Oke. suaranya putus-putus. Tadi iya. Halo, udah oke sekarang. Halo. Iya, udah. Ya udah sekarang. Ya udah. Nah, Oke. ya kalau teman-teman mau berjejaring gitu tuh, Erni Dikara ya. Juga kalau mau Discord juga bisa kali ya. Gitu. Iya, boleh. Discord. Masih Anita yang WhatsApp. Ya, kalau dari gue gitu. Mungkin kalau Erni masih ada waktu, mungkin, atau ada teman-teman yang pengen nanya-nanya, gue sih nggak masalah. Tapi apakah Erni masih ada waktu? Kalau nggak ada juga nggak apa-apa, mungkin bisa melalui chat atau di Instagram sih. Gitu Boleh, sih. boleh. Mungkin kalau sekarang ada yang mau nanya, silahkan aja, masih ada waktu. Oke. Untuk sekarang sesi yang ini dulu ya, mitos fakta makanannya, gue tutup dulu rekamannya. Jadi thank you banget Erni, thank you semua yang dengerin. Jadi see you di sesi lainnya. Oke, terima kasih juga Devon dan semuanya.